Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang kepailitan. Nah, sebelum memulai slide ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan al-basmalah. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang kepailitan dan dasar hukum. Secara umum, pailit diartikan sebagai keadaan debitur yang berhenti membayar hutang-hutangnya, sedangkan kepailitan secara umum diartikan segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu sendiri. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dasar hukum kepailitan. Yang pertama itu adalah KUH Perdata, khususnya pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan kembali disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang ketiga, Undang-Undang terkait PT, hak tanggungan fidusia, hipotek, pasar modal, perbankan, BUMN, dan lain-lain. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, saya akan membahas tentang akibat hukum keputusan pailit. Setiap berutang, seorang debitur yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang, atau lebih berpiutang ke kreditor, dengan putusan hakim dinyatakan pailit atau bangkrut, maka akan ada akibat hukumnya. Zainal Asikin menyatakan akibat hukum dari putusan pailit yang utama adalah dengan telah dijatuhkannya putusan kepailitan, si debitur atau si pailit kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan kurator atau balai harta peninggalan. Pada prinsipnya, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur. Pada saat pernyataan pailit itu dilakukan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimaksudkan dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengurusan harta pailit. Wicipto mengatakan dengan diadakannya hak debitur secara hukum untuk mengurus kekayaannya, maka menurut undang-undang kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, yang berhak melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah kurator di bawah hakim pengawas. Sementara itu, definisi kurator dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai berikut. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang. Deskripsi tugas orang kurator dan hakim pengawas dalam kepailitan tersebar dalam pasal-pasal di Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Namun tugas yang paling fundamental untuk kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sementara untuk hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.
19.020.1045 akan melanjutkan materi tentang kepailitan mengenai pencocokan tagihan. Pencocokan piutang atau disebut dengan tahap sekuestrasi atau tahap konsentrator atau tahap penyimpanan atau penitipan dimaksudkan untuk melakukan pencocokan mengenai utang debitor atau piutang kreditor. Pencocokan dimaksudkan mengenai kedudukan kreditor, pengakuan sebagai kreditor maupun mengenai besarnya piutang. Pencocokan piutang diatur dalam pasal 113 sampai dengan 143 Undang-Undang KPKPU. Selanjutnya, upaya hukum terhadap putusan pailit. Terhadap perusahaan pernyataan pailit, upaya hukum yang dapat diajukan adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Yang pertama, permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan dimohonkan. Kasasi diucapkan dan dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkara tersebut, dan panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan bersangkutan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama tanggal penerimaan pendaftaran. Yang kedua, pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada panitera pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Yang ketiga, panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lambat 2 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Yang keempat, termohon kasasi mengajukan konter memori kasasi paling lambat 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 hari setelah kontra kasasi diterima. Selanjutnya, yang kelima, panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasikan kontra memori kasasi beserta berkas perkara kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Yang keenam, Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Yang ketujuh, sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal pemohonan kasasi diterima. Yang kedelapan, putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Yang kesembilan, panitera wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan niaga paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Yang ke-10, jurusita pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 2 hari setelah putusan kasasi diterima. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andika, NIM 1902011037. Di sini saya akan menjelaskan tentang berakhirnya kepalitan. 1. Perdamaian adalah kapalitas perjanjian antara debitur palit dengan para kreditor, di mana menawarkan pembayaran sebagai dari utangnya dengan syarat-syarat bahwa telah melakukan pembayaran tersebut, ia dibebaskan dari sisa utangnya sehingga ia tidak mempunyai utang lagi.
Kapalitas yang berakhir melalui akur disebut juga berakhir perantara hakim pengadilan. 2. Insolvensi. Sepertinya yang dijelaskan oleh penjelasan pasal 57 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kapalitas dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar. Yang terjadi bila mana dalam suatu kapalitas tidak ditawarkan akur atau perdamaian, atau akur dipecahkan karena tidak dipenuhi sebagai yang telah disetujui. Dalam hal ini terjadinya apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, maka kurator atau seorang kreditor yang hadir dalam rapat tersebut dapat mengusulkan agar perusahaan debitur palit dilanjutkan. Ya, saya akan melanjutkan berakhirnya kepalitan. 3. Rehabilitas. Dalam pasal 215 kapalitas dan penundaan kewajiban pembayaran utang ditentukan bahwa debitur paling atau para ahli waris berhak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang semula memeriksa kapalitas yang bersangkutan. Pemohon rehabilitas akan diterima apabila pemohon dapat melampirkan bukti yang menyatakan bahwa para kreditor yang diakui sudah menerima pembayaran piutang seluruhnya. 4. Keputusan paling dibatalkan oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kapalitas dan penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan sebuah jalan apabila salah satu pihak atau para pihak kurang puas terhadap hasil putusan palit yang telah diajukan. 5. Pencabutan atas ajukan hakim pengawas. Hakim pengawas yang bertugas melakukan pengurusan pemberesan harta pailit. Hakim pengawasan melakukan tugasnya bersama dengan kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam hal pencabutan pailit atas ajukan hakim pengawas, hal tersebut tersirat pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang kapalitas dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ya, saya akan melanjutkan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU adalah prosedur yang didapat dilakukan debitur untuk menghindari kapalitas menurut pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kapalitas dan penundaan kewajiban pembayaran utang UU PKPU. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon PKPU. Tujuan pengajuan PKPU adalah agar debitur dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagai atas seluruh utang kreditor, baik kreditor privacy maupun konkuren.